Ada sebuah laporan berita mengungkap penyebaran infeksi agresif yang tak terkendali, dan meskipun para dokter, ilmuwan, dan komandan militer telah berjuang tanpa henti, wabah tersebut tetap tidak dapat dikendalikan. Sementara itu, seorang bocah laki-laki bernama Luke sedang berada di rumah, menonton kartun ketika tiba-tiba sinyal televisi terganggu. Suara helikopter memenuhi udara, dan Luke, yang merasa ada sesuatu yang tidak biasa, mulai mencari ibunya. Yang ditemukannya adalah kakaknya, Abigail, yang secara iseng mengejutkannya. Saat mereka mendengarkan laporan mengkhawatirkan tentang kecelakaan melalui sinyal TV yang terputus-putus, mereka menemukan ibu mereka sedang berbicara dengan ayah mereka melalui telepon. Sang ayah mendesak mereka untuk segera pindah ke tempat yang lebih aman karena situasi yang semakin memburuk. Untuk menenangkan Abigail, sang ayah menunjukkan sebuah gelang khusus yang dibuat khusus dengan nama Abigail, dan berjanji akan segera menyusul mereka. Saat keluarga itu buru-buru mengemasi barang-barang mereka untuk pergi, terdengar suara tembakan dari kejauhan. Sang ibu, yang kini waspada penuh, segera menggandeng kedua anaknya dan membawa mereka menuju mobil. Saat sedang memuat barang, tiba-tiba seekor zombie muncul dan menyerangnya, menggigit lehernya hingga ia tewas. Abigail bersembunyi di bawah mobil, sementara Luke yang mencoba melindungi ibunya justru diserang dan digigit oleh zombie itu, hingga akhirnya ia pun tewas. Abigail yang ketakutan menyaksikan adiknya merintih kesakitan, memanggil namanya sambil meraih bantuan. Belum sempat ia bereaksi, sang ibu yang sudah terluka parah mulai sadar kembali. Namun kali ini ia telah berubah menjadi zombie. Didorong oleh rasa lapar, sang ibu zombie merangkak mendekati putranya untuk memangsa tubuhnya. Abigail yang putus asa mencoba menghentikannya, namun sang ibu zombie malah berbalik menyerangnya. Saat makhluk mengerikan itu menyeret Abigail dari bawah mobil, tiba-tiba terdengar suara tembakan, dan zombie ibu pun akhirnya tewas. Seorang pria muncul dan menembaknya, mengakhiri ancaman tersebut. Pria ini adalah Cassius, tokoh utama dalam film ini. Ia menarik Abigail dengan hati-hati, meyakinkannya bahwa ia kini aman. Namun saat Cassius menggendong Abigail, Luke, yang sebelumnya tampak tidak bernyawa, mulai bergerak kembali. Kini ia telah berubah menjadi zombie. Menyadari bahaya yang akan datang, Cassius menyuruh Abigail untuk menutup mata dan telinganya. Tanpa ragu, Cassius menembak Luke, dan akhirnya Luke pun tewas. Abigail harus menyaksikan kematian mengerikan dari ibu dan kakaknya. 10 tahun berlalu. Kota yang dulunya hidup kini telah menjadi reruntuhan tak berpenghuni. Abigail kini tinggal bersama Cassius, dan mereka hidup di alam liar. Keduanya terlihat berburu rusa. Setelah berhasil membunuh dan menguliti hewan tersebut, Abigail mengukir inisial namanya di sebuah pohon. Tiba-tiba ia merasakan kehadiran asing dan langsung mengangkat senjata, memindai area sekitar, namun tidak menemukan apapun. Malamnya, mereka mendirikan kemah. Cassius memasang benang pengaman dengan lonceng untuk mendeteksi bahaya. Setelah makan malam, Cassius mempelajari peta, sementara Abigail menggambar lingkungan sekitar, termasuk sketsa Cassius. Saat mereka tidur, suara lonceng mengejutkan Cassius. Ia bangun perlahan dan menemukan ada sesuatu yang memicu benang pengaman. Ia mengambil senjata dan mendekati kudanya. Tiba-tiba, seekor zombie muncul dan Cassius segera menembaknya. Abigail yang terbangun melihat mayat zombie itu dan sadar bahwa kemungkinan besar masih banyak zombie di sekitar. Menyadari bahaya yang meningkat, mereka memutuskan untuk pergi saat fajar. Keesokan paginya, mereka mengemas barang-barang dan pergi menunggangi kuda. Selama perjalanan, Cassius terus melatih Abigail. Mereka melihat sebuah mobil terparkir di kejauhan dan segera turun dari kuda dengan waspada. Melalui teropong, mereka melihat seorang pria di dalam mobil sedang membidikan senjata saat seekor zombie mendekat. Tanpa ragu, Abigail menembak, namun karena kurang pengalaman, tembakannya justru mengenai pria itu dan memungkinkan zombie menyerangnya. Cassius memarahi Abigail karena keputusannya yang gegabah. Saat mereka mendekati mobil, mereka menemukan pria itu masih bernyawa. Cassius menyuruh Abigail memeriksa kendaraan, sementara ia mengakhiri penderitaan si pria dengan anak panah, lalu mengambil sepatunya. Di dalam mobil, radio tiba-tiba menyala. Abigail ingin menjawab, tapi Cassius memperingatkannya dan mengajak pergi. Tiba-tiba 3 mobil lain datang, dan orang-orang di dalamnya keluar sambil menodongkan senjata. Ketegangan memuncak hingga seorang wanita hamil bernama Megan maju dan menenangkan situasi, meyakinkan kelompoknya agar tidak menyerang Cassius dan Abigail. Tiba-tiba kawanan zombie menyerbu dari berbagai arah. Pertempuran pecah dan beberapa anggota kelompok, termasuk pemimpin mereka, diserang. Cassius dengan cepat membawa Abigail, Megan, dan seorang pria bernama David ke dalam mobil dan melarikan diri. Seekor zombie meloncat ke mobil, tapi Cassius berhasil melepaskannya. Sementara itu, seekor zombie besar yang tampak kuat menggeram marah atas kematian ratunya, menandakan ia mungkin adalah komandan para zombie. Mobil Cassius akhirnya mogok.
Mereka terpaksa meninggalkannya dan berjalan kaki sambil membawa perlengkapan, mencari bangunan untuk berlindung. Mereka menemukan satu yang layak untuk ditempati semalam dan memasang berbagai pengaman, termasuk bom. Malamnya, terjadi ketegangan antara Cassius dan Abigail, membuat Abigail menyendiri di atap dan menggambar. Sementara itu, David merasakan sakit mendadak di kakinya, tapi mengabaikannya. Ketika malam semakin larut, zombie, dipimpin komandan mereka, mencari kelompok Cassius dan menemukan mobil yang telah mereka tinggalkan. Abigail yang masih di atap mendengar suara mengerang yang aneh. Tiba-tiba, seekor zombie menyerangnya. Ia berhasil membunuhnya, tapi zombie lain yang lebih gesit langsung menyerangnya. Abigail melarikan diri ke dalam gedung, namun makhluk itu mengejarnya. Ia melompat menembus jendela kaca, membuat zombie itu jatuh. Cassius datang tepat waktu dan menangkap Abigail. Tak lama, zombie lain terjerat benang pengaman dan memicu bom. Ledakan tersebut membuat komandan zombie semakin marah karena mangsanya kembali lolos. Mereka kembali melanjutkan perjalanan. Abigail mengenali area di dekat bandara. Meski Cassius ragu, Megan dan David bersikeras memeriksanya. Setibanya di sana, Cassius terbukti benar, tidak ada pesawat yang bisa digunakan. Abigail memimpin mereka ke hanggar tersembunyi milik ayahnya. Di dalamnya, mereka menemukan pesawat tua, sebuah harapan baru. Sayangnya, pesawat itu perlu diperbaiki. Sementara David dan Megan memperbaikinya, Cassius dan Abigail menjelajahi rumah di dekatnya. Abigail menemukan foto-foto keluarga lama yang membangkitkan emosinya. Ia lalu bergabung dengan Cassius di lantai atas dan melihat kawanan zombie mendekat melalui teropong. Mereka segera mengumpulkan barang-barang dan bergegas menuju pesawat meskipun belum siap sepenuhnya. Saat mereka naik, kawanan zombie tiba, memaksa Cassius menembaki mereka sementara Abigail mencoba menghidupkan mesin. Tepat sebelum zombie menyerang, pesawat menyala dan lepas landas. Beberapa zombie mencoba memanjat, bahkan satu berhasil membuka pintu dan menyerang Cassius. Cassius segera menembaknya dan mengamankan pesawat. Saat mereka terbang, rasa lega menyelimuti mereka. Namun hanya sesaat. Pesawat mulai bergetar hebat. Mesin mengeluarkan asap lalu mati total. Tak mampu mempertahankan ketinggian, pesawat jatuh dan mendarat darurat di hutan lebat. Secara ajaib, mereka semua selamat. Saat sadar kembali di antara puing-puing, mereka keluar dari pesawat dan menemukan diri mereka dekat sebuah stasiun kereta api. Mereka memutuskan untuk bermalam di dalam kereta kosong tersebut. Tak lama kemudian, Megan terbangun karena merasa lapar dan mendapati Cassius masih terjaga. Ia makan, lalu mengungkapkan rasa terima kasih kepada Cassius dengan memberinya hadiah rajutan buatan tangan. Mereka berbincang pelan, namun di tempat lain, David tengah berjuang dengan rahasia yang menghancurkan. Ia memeriksa kakinya yang terluka dan menunjukkan bekas gigitan zombie. Menyadari bahwa ia akan segera berubah, ia berniat melakukan hal yang tak terbayangkan. Namun akhirnya, ia hanya membuang perban yang terinfeksi keluar dan menyembunyikan kondisinya. Keesokan paginya, mereka melanjutkan perjalanan. Saat senja tiba, kondisi David memburuk. Cassius melihat luka yang terinfeksi dan menyadari kebenarannya, David akan segera menjadi mayat hidup. Ia menghadapkan David dan bersiap mengakhiri penderitaannya, tapi ragu-ragu. Mereka lalu melihat sebuah rumah di kejauhan dengan jendela menyala. Pertanda ada penghuni. Mereka mendekat dengan hati-hati dan disambut oleh seorang pria bernama Norton yang menodongkan senjata, memerintahkan mereka melucuti senjata. Mereka pun menyerahkan senjata mereka dan diundang masuk. Rumah itu penuh dengan gambar mekanik rumit, menunjukkan bahwa Norton adalah seorang insinyur. Saat makan malam, Cassius bertanya tentang istri Norton, tapi Norton menghindari jawaban, menambah rasa curiga. Saat menginap, kondisi David makin parah dan ia menyendiri di kamar mandi, ngeri melihat pembuluh darahnya menghitam. Saat kembali ke ruangan, ia menemukan semuanya tak sadarkan diri. Norton telah mencampur minuman mereka dengan obat bius. Ia berdiri di atas mereka sambil memegang alat mekanis, sebuah perangkap pengendali zombie. Dengan menekan tombol, ia melumpuhkan David, membuktikan efektivitas alatnya. Sementara itu, di hutan, pemimpin zombie dan pasukannya mengikuti jejak perban David yang dibuang, melacak mereka ke stasiun kereta. Di dalam rumah, Norton menyimpan sosok mengerikan, istrinya yang telah menjadi zombie. Ia melepaskannya dan menggunakan alat untuk mengendalikan gerakannya. Namun David, meski terinfeksi, melawan dan mendorong zombie itu serta membebaskan rekan-rekannya. Norton melarikan diri, sementara Cassius dan yang lainnya berebut keluar. Mereka dikejar Norton dan istrinya yang bangkit kembali, sementara gerombolan zombie semakin mendekat. Cassius mengemudi secepat mungkin, tapi para zombie terus mengejar. Di tengah pelarian, Megan mulai melahirkan, memaksa Cassius menghentikan mobil. Ia menyuruh semua keluar, melindungi mereka dari zombie. Menyadari tak bisa menyelamatkan David, ia meninggalkannya.
David bertarung gagah berani, membunuh banyak zombie sebelum akhirnya tewas oleh sang pemimpin, dan akhirnya, ia mati. Cassius membawa Abigail dan Megan ke tepi laut dan melihat King Harbor. Abigail berteriak minta tolong, menarik perhatian para penjaga yang awalnya mengarahkan senjata tapi kemudian mengirim perahu untuk menjemput mereka. Mereka menaiki perahu, meninggalkan zombie sementara sang pemimpin hanya menatap, menahan pasukannya. Di King Harbor, Megan dibawa untuk melahirkan sementara Cassius dan Abigail diperiksa infeksi. Di hutan, Norton berhasil selamat dari kekacauan. Di King Harbor, Cassius bertemu pemimpin pemukiman bernama George. Saat berbincang, seorang pemuda bernama Roderick muncul, melirik Abigail yang membalas pandangan itu. Cassius bilang pada Abigail bahwa mereka akan pergi keesokan harinya, tapi Abigail menolak, mungkin karena tertarik pada Roderick. Penolakan ini mengecewakan Cassius, yang telah melindunginya selama bertahun-tahun. Sementara itu, Megan melahirkan bayi perempuan tapi berada di ambang kematian. Ia memanggil Cassius dan memintanya menjaga anaknya, Hope, seperti ia menjaga Abigail. Ia memberikan liontin sebelum menghembuskan napas terakhir. Cassius menggendong bayi itu dan membungkusnya dengan selimut rajutan dari Megan. Nancy, seorang pengasuh, menawarkan diri memberi makan sang bayi. Di hutan, zombie menyerang Norton, tapi ia menggunakan alat yang telah dimodifikasi untuk mengendalikan mereka. Di King Harbor, dua pria bertarung dan mengundang kerumunan, termasuk Abigail dan Roderick. Kemudian Roderick membawa Abigail ke pesta rahasia, mereka bersenang-senang dengan musik dan tarian. Cassius, kini bertanggung jawab atas Hope, menyendiri dan menyimpan liontin Megan di kota kenangan. Roderick lalu mengajak Abigail ke ruang bawah tanah koloni, menunjukkan detonator untuk rencana darurat, jika zombie menyerbu, seluruh pelabuhan akan diledakkan. Di dekatnya ada terowongan menuju Boat Town sebagai jalur pelarian. Abigail bersemangat dan menjelajahi lebih jauh. Malam itu, ia dan Roderick minum bersama, berbagi cerita pribadi. Abigail mengungkap bahwa Cassius bukan ayah kandungnya, menceritakan kisah masa lalunya. Pagi harinya, Norton datang ke King Harbor dengan pasukan zombie besar. Para zombie menyerbu permukiman, menginfeksi banyak warga. Abigail dan Roderick bertarung, sementara Cassius yang menggendong Hope mencari Abigail. Ia menyerahkan bayi itu ke Nancy dan menyusuri kekacauan. George tewas diserbu zombie. Di luar, Abigail bertarung dengan gagah saat Cassius menemukan dan memeluknya. Tapi Abigail tersandung dan terjatuh, dikerubungi zombie. Cassius juga diserang tapi berhasil menembaknya. Norton muncul, dan dengan alatnya, zombie berhenti di ujung garis. Norton mencoba membunuh Cassius, tapi Cassius melawan dan menghancurkan alat kendali. Dengan sang pengendali mati, para zombie berbalik menyerang Norton, dipimpin oleh istrinya yang kembali bangkit. Ia menggigit Norton pertama kali sebelum gerombolan melahapnya habis, dan akhirnya, ia mati. Cassius dan Abigail melarikan diri, tapi pemimpin zombie mengejar dan akhirnya menangkap Abigail. Cassius memukul zombie itu dengan tongkat dayung, melukainya. Saat Abigail bangkit, ia melihat pergelangan tangan makhluk itu. Terdapat gelang dengan namanya. Foto keluarga tersebar dari tasnya, dan ia menyadari kenyataan mengerikan, pemimpin zombie itu adalah ayah kandungnya yang tak pernah lolos dari infeksi. Cassius yang menyadari situasi itu langsung menarik Abigail dan membawanya lari. Orang-orang akhirnya tiba di pantai, tempat Roderick berdiri di dekat detonator, siap meledakkan King Harbor. Abigail menuntun Cassius melalui terowongan, dan sesaat setelah mereka keluar di pantai, Roderick menekan pemicu. Seketika, King Harbor meledak hebat, menghancurkan segalanya, termasuk tas Abigail yang berisi kenangan masa lalunya. Saat para penyintas terpaku melihat kehancuran, tiba-tiba mereka melihat John yang telah terinfeksi dan membawa senjata, memperingatkan siapapun agar tidak mendekat. Cassius mendekat perlahan, mencoba meredakan situasi. Namun sebelum siapapun bisa bereaksi, pemimpin zombie, ayah Abigail, datang dan menyerang John dengan brutal. Kepanikan menyebar, para penyintas berhamburan mencari perlindungan, sementara Cassius bersiap menghadapi makhluk mengerikan itu. Abigail berdiri terpaku, menyaksikan adegan mengerikan di depan matanya. Pertarungan sengit terjadi antara Cassius dan sang pemimpin zombie, keduanya bertarung habis-habisan. Air mata mengalir di wajah Abigail saat ia mengangkat senapan. Tangannya gemetar, membidik ke arah Cassius dan ayahnya. Saat pertarungan terus berlangsung, zombie itu menggigit lengan Cassius. Untungnya Cassius mengenakan gelang kulit tebal yang melindungi kulitnya dari infeksi. Ia menatap Abigail yang gemetar, tidak sanggup menarik pelatuk. Bagaimana mungkin ia menembak pria yang dulu adalah ayah penyayangnya? Namun saat zombie itu semakin mendekat, bersiap menggigit daging Cassius, Abigail mengumpulkan seluruh keberaniannya dan menembak ayahnya sendiri. Dan akhirnya, ia mati. Dikuasai oleh emosi, Abigail berlari ke arah Cassius,
Memeluknya erat sementara air mata kesedihan dan kelegaan mengalir bersamaan. Mimpi buruk itu akhirnya berakhir. Para penyintas yang tersisa menghela napas lega, mengetahui bahwa mereka akhirnya bebas dari teror para mayat hidup. Nancy melangkah maju dan dengan lembut menyerahkan bayi Hope ke pelukan Cassius. Film diakhiri dengan Cassius, Abigail, dan para penyintas lainnya yang bersiap memulai babak baru dalam hidup mereka, meninggalkan kehancuran di masa lalu dan melangkah menuju masa depan yang tidak pasti, namun penuh harapan. Thank you for watching dan semoga kamu sehat selalu.